Oke, jadi minggu kemarin kita sudah bicara jenis-jenis tiang ya, dan jenis-jenis fondasi dalam. Hari ini kita mulai bicara daya dukung. Saya share screen dulu. Ini sudah kelihatan slide-nya? Kelihatan, Pak. Oke, baik, terima kasih. Ayo kita mulai. Jadi hari ini kita bicara daya dukung. Sebenarnya kita review lagi. Jadi pondasi dalam itu fungsinya melimpahkan beban ke tanah di bawahnya, terutama tanah lunak atau beban berat. Jadi contohnya kayak di Banjarmasin, di mana tanahnya sangat lunak sekali di permukaan. Untuk beban-beban ruko ke atas ya kita pakai fondasi dalam, yaitu fondasi tiang dalam atau mini pile biasanya kalau di Kota Banjarmasin. Tapi perlu diingat mini pile itu sebenarnya yang paling bagus ya ukurannya minimal 15 kali 15. Kalau 10 kali 10 ya masih lebih baik mending kita menggunakan galam saja. Kenapa? Karena friksinya tuh lebih bagus galam karena kulitnya itu yang enggak smooth ya, kalau beton kan smooth ya. Nah, sekarang kalau kita bicara angka daya dukung, maka ada banyak metode yang bisa kita gunakan. Nah, metode ini tergantung apa? Metode ini tergantung data yang kita punya dan jenis tanahnya. Jadi, saya mulai dari paling atas ini dulu. Methods of evaluating axial load capacity of piles atau metode mengevaluasi kapasitas aksial dari tiang terbagi 3. Jadi ini untuk mengevaluasi kapasitas daya dukungnya terbagi 3. Yang pertama yang paling kiri ini ada scale load test, yaitu uji pembebanan berskala. Jadi pertama bisa menggunakan uji pembebanan berskala. Jadi langsung dibebani ini untuk tiang yang sudah tertanam. Scale load test ini bisa controlled stress test atau controlled strain test. Jadi kalau scale load test ini sama seperti kalian melaksanakan praktikum konsolidasi. Jadi kita hitung beban, ada hitungan beban, ada waktu, ada penurunan. Nah, kalau dikonsolidasikan bebannya tetap, tapi kita lihat penurunan per waktu. Nah, itu controlled stress test. Yang kita setting itu stres atau bebannya yang kita setting. Yang tidak terkontrol adalah strain-nya. Nah, ada lagi yang lain adalah controlled strain test. Jadi di sini yang disetting adalah penurunannya. Jadi contohnya kita mau membebani kayak gini. Penurunannya 5 cm. Nah, jadi kita pengen tahu, kan kita biasanya pondasi itu kita bilang gagal kalau, atau bangunan kita bilang gagal kalau penurunannya tidak seragam. Misalnya 5 cm misalnya, atau penurunan terlalu ekstrim contoh 5 cm. Jadi kita tetapkan pokoknya turunnya sampai 5 cm. Bebannya nggak kita tentukan, jadi kita bebani terus dia sampai dia turun 5 cm. Nah, kita lihat di 5 cm itu beban yang diterima berapa. Nah, itu controlled strain test. Tinggal kita lebih prefer yang mana terkait alat-alatnya. Itu yang paling kiri. Yang paling kanan ini analyze based on pile driving dynamics atau dynamic methods. Yang paling kanan ini ada pile driving formula, ada wave equation, ada case method, ada cap web. Nah,
Kalau yang paling kanan analysis based on pile driving dynamics ini di Indonesia umumnya kita menggunakan yang CapWeb ini. Di mana CapWeb ini adalah software untuk alat uji PDA, Pile Driving Analysis, yang minggu kemarin hari Rabu itu sempat saya perlihatkan ada foto pengujiannya. Jadi ujinya namanya uji PDA, software untuk mengolah datanya namanya CapWeb. Pile driving formula ini formula untuk menghitung impact. Jadi kalau kita mau tahu apakah tiang itu akan pecah jika kita pukul dengan hammer sekian, itu kita menggunakan pile driving formula. Wave equation ini itu menggunakan rambatan gelombang. Jadi itu PIT. Kalau wave equation ini PIT test. PIT test itu pile integrity test. Jadi untuk mengetahui keutuhannya menggunakan wave equation. Di Banjarmasin yang pernah wave equation PIT test ini setahu saya cuman proyek satu-satunya yang pernah melaksanakan PIT test ini cuma tiang pancang di proyek flyover dulu. Dan kebetulan sayangnya saya waktu itu nggak sempat ikut menyaksikan PIT testnya. Jadi ya yang pernah PIT test wave equation di Kota Banjarmasin cuman itu tiang pancang yang digunakan di flyover itu karena ekstrim sekali itu tiangnya. Saya sendiri lupa yang bagian mana, kalau nggak salah bagian yang pas depan IAIN itu yang di PIT. Kalau case method ini saya sendiri tidak terlalu familiar. Jadi ini seakan-akan kayak tiang pancang itu dibungkus kemudian dipres seperti itu. Nah, yang kita bicarakan hari ini adalah yang tengah. Analysis based on soil test atau static method. Nah, yang kita bicarakan, kita akan banyak bicara metode statis di sini. Jadi kalau ini scale load test ini uji pembebanan, ini berdasarkan pembebanan, ini berdasarkan metode dinamis, kita bicara metode statis. Nah, kalau kita lihat analyze based on soil test static method, kedua ada terus ke kiri sama ke kanan. Yang ke kiri ini analysis based on soil properties. Yang ke kanan ini analysis based on in situ test. Nah, jadi kalau kita menggunakan metode statik, kita lihat dulu data yang kita punya. Yang kita punya data lab atau data uji lapangan. Kalau yang kita punya data lab, maka kita lari ke sebelah kiri. Analysis based on soil properties. Tapi kalau yang kita punya data lapangan, maka kita ke kanan. Analysis based on in situ test, yaitu standard penetration test, SPT, dan count penetration test atau sondir. Hari ini kita bicara yang kiri dulu, analysis based on soil properties. Jadi, static method, kalau yang kita punya data lab, maka pertama data yang kita cek adalah kita cek analisa saringnya dulu. Berdasarkan analisa saring yang dominan itu apakah dia cohesionless soil, apakah dia cohesive soil, apakah dia rock. Nah, kalau cohesionless soil artinya tanah yang berada di antara saringan nomor 10 sampai nomor 200 itu yang dominan. Kalau cohesive soil, maka saringan yang lolos nomor 200 itu yang dominan. Tapi kalau rock, maka saringan yang tertahan nomor 4 dan nomor 10 itu yang dominan. Jadi tinggal kita lihat di analisa saringnya, yang dominan yang mana? Kalau yang dominan adalah yang banyak adalah yang saringan 10 sampai 200, maka masuk di cohesionless soil. Tapi kalau misalnya yang banyak itu yang lolos 200, itu masuk di cohesive soil. Tapi kalau yang banyak itu yang tertahan nomor 4 dan nomor 10, maka masuk batuan atau rock di sini. Tinggal kita lihat yang dominan yang mana. Oke, misalnya kita ketemu, oh Pak, yang dominan adalah yang pasir, cohesionless soil. Maka metodenya terbagi dua. Untuk metode menghitung tahanan ujung atau end bearingnya, kita menggunakan metode Vesic dan Colhaway. Bisa juga menggunakan Coyle and Castello.
Untuk friksinya kita menggunakan bisa menggunakan metode general, bisa menggunakan metode beta, juga bisa menggunakan Coyle and Castello. Itu kalau misalnya yang dominan pasir. Kalau yang dominan lempung atau yang dominan lolos 200, maka masuk cohesive soil. Maka untuk tahanan ujungnya kita menggunakan metode 9SU. Untuk skin frictionnya menggunakan metode beta, metode alpha, atau metode lambda. Kalau dia ternyata batuan, maka rumus-rumus yang ada di mekanika tanah itu tidak ada yang bisa digunakan. Maka kalau sudah masuk batuan, kita bicara mekanika batuan sudah. Mekanika batuan itu adalah materi di S2. Jadi kalau sudah ketemu perencanaan fondasi di batu, kalian serahkan ke yang level magister atau level doktor. Karena saya sendiri belajar mekanika batuan itu di ITS waktu S2. Nah, itu kalau yang kita punya data lab. Kalau yang kita punya data lapangan, sondir atau SPT, maka tinggal dilihat. Kalau yang kita punya standar penetration test atau SPT, end bearing-nya kita menggunakan metode Meyerhof atau Braud. Skin friction-nya kita menggunakan Meyerhof atau Braud juga. Tapi kalau yang kita punya data sondir, penetration test, maka end bearing-nya kita menggunakan metode Dutch atau LCPC. Skin friction-nya kita menggunakan Smartman Nottingham atau LCPC juga. LCPC ini metode dari Prancis, saya sendiri tidak familiar. Tapi ada bimbingannya Pak Yulian, bimbingan skripsinya Pak Yulian yang kemarin membahas metode LCPC. Jadi kalau mau kalian bisa lihat di perpustakaan ada itu metodenya. Nah, sekarang kita bahas dulu yang cohesionless soil dulu. Nanti habis ini. Sekarang kita lihat dulu pola keruntuhannya. Ada beberapa pola keruntuhan tiang yang mungkin terjadi. Kalau yang terjadi adalah pola keruntuhan yang A, maka kita menggunakan rumus Terzaghi. Kalau misalnya yang kayak gini, nah, jadi tanahnya ke kiri kanan, tapi tanahnya ke kiri kanan di sini, jadi permukaannya naik, Terzaghi. Atau kalau tanahnya gumpal kembali ke atas itu Meyerhof yang B. Kalau seperti ini yang C ini yang garis putus-putus ini menggunakan bahwa kalau tiang itu runtuh, tiang itu yang runtuh itu yang sampai garis putus-putus ini. Nah kalau ini kita pakai Fesik. Tapi kalau misalnya yang terjadi yang di bawah, yang D, maka kita menggunakan Bishop atau Scampton untuk menganalisisnya. Nah, sekarang kita bicara static method tadi untuk tiang panjang. Konsep dasar. Jadi daya dukung batas atau daya dukung ultimate QU itu dapat diturunkan menggunakan dasar-dasar mekanika tanah. Daya dukung itu adalah jumlah dari skin friction QS ditambah daya dukung end bearing dikurangi berat tiang W. Jadi daya dukung ultimate tiang QU sama dengan QS friksi ditambah QB end bearing dikurangi W berat sendiri tiang. Pondasi dikatakan aman kalau QB tambah QS dikurangi W itu lebih besar dari QU. Nah, itu dikatakan aman kalau kayak gitu. Ini kita masih tidak bicara SF ya, kita bicara ultimate pasir. General behavior-nya atau perilaku umumnya adalah shaft resistance fully mobilized bila tiang bergerak cukup kecil. Base resistance mobilized kalau tiang bergerak sebesar 0,1 D. Jadi kalau dibebani, kalau dia turunnya kecil sekali, lebih kecil dari 0,01 D, maka itu masuk shaft resistance fully mobilized sudah. Tapi kalau artinya apa? Kalau misalnya kita bebani, setelah kita pancang kita bebani, ternyata penurunannya itu lebih kecil dari 0,01 diameter atau dia tidak turun sama sekali, maka shaft resistance fully mobilized. Gesekan kulit bekerja sempurna. Itu kalau tiangnya bergerak cukup kecil. Tapi kalau misalnya saat kita bebani tiangnya bergerak sampai 0,1 D, jadi misalnya ke diameternya 10 cm, kita bebani dia turun 1 cm, maka base resistance
mobilize. Artinya yang bekerja baru tahanan ujung. Tiangnya masih belum bekerja friksinya. Nah, kalau sudah kayak gini gimana? Kalau mau tiang bekerja ya tunggu waktunya, ada waktunya sendiri. Tunggu berapa hari baru tiangnya bisa bekerja di situ. Nah, sekarang perilaku frictional versus end bearing. Jadi ada friction pile, ada end bearing pile. Kalau friction pile itu yang dominan adalah yang tahanan selimut atau friksinya. Jadi pondasinya ngapung. Kalau end bearing piles itu yang dominan adalah tahanan ujung, pondasinya sampai ke tanah keras. Nah, kalau friction pile behaviornya adalah semakin besar beban, maka penurunannya dia lama-lama akan konstan di sini. Kok konstan? Penurunannya ini akan terjadi, tapi bebannya ini meskipun dia akhirnya bebannya konstan, penurunannya akan jalan terus di sini. Tapi kalau end bearing, kalau misalnya ini QS-nya akan turun dengan loading, tapi settlement-nya akan mengecil. Nah, itu di situ untuk pengetahuan saja. Nah, sekarang kalau kita bicara ultimate limit tadi, misalnya ada beban QT yang warna merah pada tiang, kemudian tiang itu diameternya D, dan kedalaman dia tertanam sebesar D besar, dan di situ ada selisih H0, yaitu ada lubang di situ sedalam H0, dengan friksinya QS dan end bearingnya QB dan persen sendiri adalah W, maka Q design, Q kerja, Q izin, Q des ya. Kalau tadi kan QU, Q ultimate. Kalau Q des ini QI sama Q izin adalah QB per FB. QB itu tahanan ujung dibagi safety factor ujung, tambah QS per FS, tahanan selimut dibagi safety factor selimut dikurangi W. Di mana FB dan FS adalah angka keamanan untuk komponen daya dukung ujung, end bearing strength, dan daya dukung gesek. Itu kalau kita bicara desain atau bicara izin. Tapi kalau bicara ultimate tadi, QB tambah QS min W. FB sama FS nggak ada. Jadi Q design adalah Q ultimate dibagi safety factor. Q izin sama dengan QU dibagi SF. Itu di situ patokannya. Nah, kalau kita lihat yang di ujung sini, kalau kita cuma melihat dasarnya tiang, maka bisa kita anggap tiang ini sebagai pondasi dangkal yang berada di kedalaman tanah D untuk posisi QB-nya ini. Jadi QB-nya itu bisa kita hitung berdasarkan rumus daya dukung pondasi dangkal, yaitu CNC tambah QNQ tambah setengah gamma B, N gamma itu bisa. Nah, di mana kita anggap semua beban ini ditahan oleh QB, dan QB adalah pondasi dangkal di kedalaman D, itu bisa. Kalau kita anggap dia seperti itu dengan data lab, maka QB sama dengan AB, luasnya, luas dasar, CNC tambah P0 kali NQ min 1, tambah setengah tambah gamma kali D per 2, kali N gamma tambah P0 min WP adalah berat sendiri tiang. Di mana AB adalah luas penampang ujung tiang, CB itu kohesi di ujung tiang, kohesi di sini. P0 itu adalah overburden stress, dan D adalah lebar tiang. Jadi kalau kita bicara rumus daya dukung menggunakan data lab, maka tiang itu bisa kita anggap sebagai pondasi dangkal QB-nya ini yang berada di kedalaman D. Itu untuk yang tahanan ujung atau end bearing-nya. Di mana asumsi yang kita gunakan adalah berat tiang sama dengan berat tanah yang dipindahkan oleh tiang. Jadi WP sama dengan AB kali P0. Panjang tiang jauh lebih besar dibanding dengan lebar D, sehingga di sini WP sama dengan AB kali P0 tambah AB gamma D kali N gamma per 2. P lebih besar dari 0, sehingga NQ mendekati sama dengan NQ min 1. Sehingga rumus tadi kalau kita coret-coret akhirnya menjadi yang bawah
besar tahanan ujungnya atau QB sama dengan AB luasannya dikali CB kohesi di bawahnya dikali NC ditambah P0. P0 tegangan overburden ini adalah gamma kali H NQ atau QB sama dengan A CNC tambah QNQ di sini. Nah, ini adalah tahanan ujung untuk tiang dengan metode statis berdasarkan data laboratorium. Jadi yang di bawah sini QB sama dengan A kali CNC tambah QNQ di situ kalau pakai rumus pondasi dangkal. Itu tadi kita bicara daya dukung ujungnya. Nah, sekarang kalau friksinya gimana? Friksinya kita menggunakan metode beta. Dimana tadi pada tanah berbutir alami kohesi kita anggap 0, maka daya dukungnya dapat dinyatakan dengan tegangan vertikal efektif sigma aksen dan NQ sebagai berikut, sehingga QB sama dengan AB kali NQ kali sigma aksen P, atau tadi A kali CNC tambah QNQ, sama aja. Karena tadi kalau CNC tambah QNQ, kalau C-nya 0, tinggal A QNQ di sini. Atau A kali NQ kali sigma aksen V. Sigma aksen V adalah gamma kali H. Dengan NQ tergantung pada sudut geser dalam P aksennya di situ. Ini yang end bearing. Nah, sekarang daya dukung gesek atau shaft-nya. Berdasarkan rumusan tadi, daya dukung gesek batas ultimate shaft skin friction QS dapat dinyatakan dalam tegangan vertikal efektif sebagai berikut, di mana QS sama dengan C aksen tambah KS kali sigma V aksen tangen gamma aksen. Atau kalau C-nya sama dengan 0 seperti tadi, maka QS sama dengan beta kali sigma aksen V. Di mana beta adalah KS kali tangen P di situ. Dengan KS adalah koefisien tekanan tanah horizontal atau tekanan tanah saat diam at rest. Kalian sudah belajar ini waktu di pondasi 1 ya. Waktu kita bicara dinding penahan tanah kan kita bicara tekanan tanah diam ada. Koefisien tanah horizontal atau at rest yaitu KS. Kemudian K0 atau KS atau K0 sama dengan 1 min sin P. Sigma aksen P di sini adalah tegangan vertikal efektif rata-rata yaitu gamma aksen kali H. Di sini gamma adalah sudut geser tanah dan beta adalah koefisien friksi yaitu KS tangen P. Sehingga di sini QS sama dengan AS kali QS atau QS sama dengan P kali L kali QS, dengan QS kecil adalah beta kali sigma aksen P atau KS kali sigma aksen P tangen gamma situ. Di mana P adalah keliling tiang, L panjang tiang, AS itu luas selimut, QS daya dukung gesek. Ini metode beta. Nah, tadi kan ada, kalau kita lihat rumus beta, beta sama dengan KS kali tangen P nih. Nah, nilai beta dan KS itu kita bisa asumsi berdasarkan jenis tiang pancang yang kita gunakan. Kalau kita menggunakan tiang beton, maka gamma yang ini adalah 3/4 pi. Kemudian KS-nya, kalau tanahnya padat 2, kalau tanahnya tidak padat 1. Itu kalau pakai tiang beton. Kalau pakai tiang baja, maka gammanya 20 derajat. Kalau tanahnya padat, KS-nya 1, kalau tanahnya tidak padat, KS-nya setengah. Kalau pakai kayu, contohnya galam, maka gammanya 2/3 pi, KS-nya 3, dan 1,5 kalau dia tidak padat. Ini tadi menggunakan metode beta untuk menghitung friksinya ya. Nah, metode beta ini untuk tanah cohesionless soil, dan juga bisa untuk cohesive soil sebenarnya. Jadi bisa buat sand, buat gravel, buat silt and clay. Jadi yaitu Fs sama dengan beta kali sigma aksen V atau sigma aksen Z sama aja.
Ini kalau yang kita gunakan sigmanya sigma aksen, yaitu efektif. Nah, kalau kita menggunakan sigma atau total stress, maka friksinya menggunakan metode alpha, di mana Fs sama dengan alpha kali Su di sini. Nah, jadi kalau si gamanya pakai gamma aksen dan sigma aksen sama dengan gamma aksen kali H pakai beta. Tapi kalau gamanya pakai gamma total kita pakai alpha. Nah, koefisien beta selain tadi rumusnya adalah Ks tangen Pi juga bisa dihitung berdasarkan jenis tiang. Kalau large displacement pile, Busan 1982 mengasumsikan bahwa beta itu adalah nilainya 0,18 tambah 0,5 dr. Kalau ini untuk large displacement pile, contohnya tiang pancang. Kalau auger cost pile Nili 1991 memberikan grafik nilai beta terhadap kedalaman D. Nah, ini sama. Yang ini tadi, DR ini adalah kedalaman tertanam. Kalau auger sama, tinggal dilihat. Ini dalam feet. Misalnya 80 feet tertanamnya, maka betanya di sini adalah nilainya sekitar 0,3. Tinggal baca grafik aja. Dan Fs bar sama dengan beta bar sigma aksen bar harus lebih kecil dari 140 kPa. Ada batasnya di sini. Kalau lebih besar dari 140 kPa, maka yang kita gunakan 140 kPa. Ini untuk auger test files. Ini di pasir ya. Nah, kalau di clay grafiknya beda. Ada tambahan OCR-nya di sini. Ini betanya, ini SU per sigma aksen Z, dan ini OCR-nya, over consolidated ratio-nya. Ini tergantung sudut geseknya berapa. Nah, kalau tadi kan ujung menggunakan data lab. Kalau sekarang Coyle and Castello menggambarkan empiris lagi, jadi menggunakan grafik. Nah, dimana kalau menggunakan grafik ini, maka biasa diasumsikan penurunannya adalah 10% diameter. Tapi grafik ini sangat sulit sekali digunakan, jadi yang penting asal kalian tahu saja. Jadi kalau Coyle and Castello ini, pertama sumbu Y-nya ini D per B. Jadi kedalaman per diameter berapa dulu diplot. Ya, terus, nah setelah itu dilihat di sini. Atasnya ini KPA. Jadi ke sini baru ke atas. Nah, yang membingungkan itu adalah garis-garis ini. Ini Pi-nya 30, 31 sampai 40. Nah, pasir itu sekitar 27 sampai 30 sekian. Jadi kalau lebih kecil dari 30 derajat ini nggak ada. Makanya membingungkan di situ. Kalau pakai lempung malah lebih kecil lagi. Kan nggak ada lagi di sini. Nggak ada grafiknya. Sehingga nggak bisa digunakan Coyle and Castello. Jadi kalau kalian mau pakai data lab, gunakan yang tadi aja. A, Q, and Q. Nah, ini untuk skin friction-nya sama. Berdasarkan D per B-nya juga. Berdasarkan Pi. Minimal Pi-nya adalah 30. Jadi kalau yang lebih kecil nggak bisa. Itu tadi untuk yang cohesionless soil. Ada yang mau ditanyakan dulu untuk cohesionless soil sebelum masuk ke kohesif? Izin jawab Pak, menurut Tulun cukup jelas, masih mencoba memahami lagi Pak. Oke, ya nggak apa-apa. Didengarkan dulu aja, nanti bisa diulang kembali nanti pasti terakhir. Nah, sekarang kita bicara cohesive soil. Jadi sama, ada end bearing, ada skin friction. Jadi kalau tiang itu end bearing sama skin friction. Itu udah dua. Ujung selimut. Kalian ingat aja sondir di situ. Nah, kalau pasir, maka menggunakan metode beta untuk skin friction-nya. Kalau kohesif bisa menggunakan alpha, bisa beta, bisa lambda. Kenapa? Karena kohesif itu dia lebih lengket daripada yang pasir. Kalian bayangkan aja kalau kalian nyondir di pasir, salah-salah nggak ada itu gesekan selimut itu. Bisa-bisa. Kalau pasirnya kering ya, kalau basah mungkin ada. Makanya pakai metode beta di situ. Nah, kalau tiangnya adalah tiang bor pada tanah lempung, maka tanah lempung, kalau tadi kan QB-nya adalah A, Q and Q, karena C-nya kita anggap 0. Nah, kebalikan dari pasir,
lempung C-nya nggak 0. Sehingga di sini kalau pasir tadi A sama dengan Ki B-nya adalah A, Ki, N, Ki, maka lempung Ki B-nya adalah A, C, N, C. Nah, kembalikan di situ. Jadi kalau cohesionless C-nya 0, sehingga A, Ki, N, Ki. Tapi kalau lempung, maka A, C, N, C, atau Ki B sama dengan A, B, N, C, Cu. Nah, NC-nya itu kalau ujung tiang terletak di muka tanah lebih dari 4 kali diameter, langsung kita taruh NC-nya adalah 9. Jadi Ki B sama dengan 9 AB Cu. Contohnya galam. Galam itu yang sering kita gunakan kan diameter 8 meter, panjang diameter 8 cm, panjang 4 meter atau 3,5 kan ya. Kalau kalian beli galam yang paling gampang tuh ya 8 meter diameter, panjang 8 cm diameter, panjang 4. Ini adalah batasnya adalah 4 kali diameter. Jadi 4 kali 8, 32 cm. Jadi ya kalau sudah kayak gitu kan 4 meter lebih dari 32 cm. Maka NC di AB kali NC CU ini NC-nya langsung kita taruh 9. Sehingga Ki B adalah 9 AB CU. AB-nya tuh luas penampang. Luas dasar, CU-nya kohesi. Nah, kalau ultimate-nya untuk tanah stiff over consolidated clay, maka bisa menggunakan Qs sama dengan alpha kali Cu, sehingga yang tadinya Qs sama dengan ASA, Q adalah ACNC menjadi A kali Q, dengan Q adalah alpha kali Cu di sini. Alpanya apa? Alpha ini faktor adesi. Adesi itu adalah gaya tarik-menarik antara partikel yang tidak sejenis. Antara lempung sama tiang pancang, itu dua partikel yang berbeda. Itu ada daya tarik-menarik yang namanya adesi di situ. Nah, metode beta tadi menghitung. Metode alfa ini kita ngambil nilai alfanya menggunakan grafik yang pertama. Basicnya apa? Di sini adalah yang sumbu sumbu X adalah undrained shear strength. Kekuatan gesek undrained. Nah, undrained shear strength dapat dari mana? Bisa dapat dari fan shear test, bisa dapat dari direct shear. Kenapa? Karena dia posisi undrained. Nah, jadi selama kalau direct shear pengujiannya masih terendam, seperti kalian praktikum, itu undrained shear strength. Atau paling gampang ya pakai fan shear test langsung. Nah, contohnya misalnya undrained shear strength-nya ketemu 2000. Ini satuannya pound per feet square ya, hati-hati satuan. 2000 pound per feet square misalnya. Oke, nah sekarang kita larikan kemana? Nah, lihat di sini. Kita menggunakan asumsi punya siapa? Apakah kita ikut yang McCarthy menggunakan Peck atau Tomlinson? Misalnya kita pakai yang Peck, P, maka dari 2000 larikan ke grafiknya Peck, larikan ke samping. Alfanya adalah sekitar 0,75 di situ. Nah, ini cara menentukan nilai alfa. Kalau alfanya sudah dapat, tinggal kembalikan ke sini. Qs sama dengan alfa kali Cu. Nah, Cu kan sudah ada dapat tuh. Langsung ke sini. Paling enak ya pakai direct sih sebenarnya. Di direct shear kan kalian dapat undrained shear strength dapat, Cu-nya dapat. Nah, C-nya dapat langsung larikan ke situ aja. Ini menentukan nilai alfa. Menentukan nilai alfa ini berdasarkan undrained shear strength. Kalau tadi itu berdasarkan masing-masing penemu. Kalau berdasarkan jenis tiang, maka dan kedalaman, maka sama patokannya tadi SU tadi, undrained shear strength dari direct shear atau dari fan. Tinggal dilihat kedalamannya berbanding diameter bagaimana. Ini kalau kedalamannya lebih kecil dari 10 kali diameter,
Yang DI sama dengan 20B ini adalah kalau kedalamannya sama dengan 20 kali diameter. Yang ini kalau kedalamannya lebih besar dari 40 diameter. Contohnya tadi kita pakai galam. Galam 8 cm. Kalau kita jadikan ke kali 40 adalah 8 kali 40 itu 320 atau 3,2 meter. Galamnya kita pakai 4. Artinya 4 lebih besar dari 3,2 meter sehingga jatuhnya ke grafik yang bawah ini. Underhand shear strength-nya misalnya 3000 lari ke bawah sini, larikan ke sebelah. Nah, maka alpanya kurang lebih adalah di sini 0,5 di situ. Setelah itu kalau sudah dapat langsung QS sama dengan alpha kali CU dan QS besar adalah A penampang kali QS. Terus itu. Ini untuk ini ya, sorry kekurangan nih. Coba lihat yang gambar kiri kanannya ini. Ini untuk sand or sandy gravel. Jadi grafik ini untuk tiang pancang pada tanah pasir atau pasir berkerikil. Ini untuk tanah soft clay di atas stiff clay. Nah, lihat yang keterangan di kanannya ini. Ini untuk tanah lempung lunak di atas lempung padat. Kayak gini gunakannya. Sama. Ini kalau yang D1-nya sama dengan 10B, yang DI1-nya lebih besar dari 20B. Nah, ini kalau firm to stiff clay. Ini kalau kita anggap tanahnya adalah sama satu kesatuan. Jadi lempung medium ke lempung padat di sini. Jadi satu. Maka ini adalah yang grafik atas adalah DL per 40 lebih besar 40B. Untuk yang atas. Nah, yang bawah ini enggak DL sama dengan 10B. Jadi kalau kedalamannya sama dengan 10 kali diameter pakai grafik garis yang bawah. Kalau kedalamannya lebih dari 40 kali diameter pakai yang atas. Kenakan grafik, tarik ke samping, dapat nilai alfa. Tadi metode beta sudah, metode alfa sudah, ini lambda. Nah, sama pakai grafik juga. Jadi Vijay Verghia dan Fox 1972, Kraft, Fox, and Abramsihey 1981 mengembangkan cara alfa untuk menghitung gesekan. Yaitu gesekannya Fs average, Fs rata-rata sama dengan lambda dikali sigma vertikal ditambah 2 SU average. Jadi lambda dikali tegangan vertikal ditambah 2 kali underhand shear strength. Lambdanya dari mana? Ini atas ini yang sumbu X-nya adalah frictional capacity coefficient lambda. Yang Y-nya ini adalah kedalaman D, kedalaman tiang dalam feet. Nah, misalnya tiangnya kedalamannya 300 feet, tarik ke sini, tarik ke atas. Lambanya kurang lebih 0,1. Nah, itu langsung ke situ. Ini dalam feet, kalau ini dalam meter. Jadi dilihat, ini biasanya sih paling nggak 3 sumbu ini ada masing-masing, paling beda satuan. Kayak ini kalau feet, ini kalau meter. Kalau sudah dapat nilai lambdanya misalnya tadi 0,1, ya masukkan ke rumus. Jadi friksinya adalah lambda dikali sigma aksen V ditambah 2 SU. Sigma aksen V di sini adalah gamma kali H, gamma aksen kali H. Dan 2 SU di sini, SU-nya adalah the underhand shear strength, bisa dari fan shear, bisa dari direct shear. Ini SPT buat minggu depan. Nah. Karena kalau SPT ini sudah masuk ke sudah masuk ke in situ. Oke, nah sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu untuk data lab? Jadi kita bisa menyesuaikan metode tergantung data yang kita punya ya. Data kalau punyanya data lab, enaknya kalau punya data lab kita bisa ngitung pondasi dangkal, kita bisa ngitung pondasi dalam. Tapi biasanya kalau memang niatnya sudah pakai tiang pancang, pondasi dalam, maka biasanya yang kita lakukan adalah uji lapangan, entah SPT atau sondir, karena lebih yakin. Kalau data lab itu kan sebenarnya orang ngambil lab itu kan di permukaan, kan, jadi ke bawahnya itu perkiraan, dan biasanya sih lebih pasti yang SPT atau data sondir. Tapi misalnya kalian nggak punya dana untuk penyelidikan tanah, adanya data lab dan kalian diminta untuk
mendesain. Nah, minimal ada cara yang bisa kalian gunakan, yaitu tadi menggunakan data-data lab tadi. Ada yang mau tanyakan dulu sampai sini, silakan. Jadi tiang itu tadi ada istilah end bearing, ada friction ya. End bearing itu kalau yang dominan adalah tahanan ujung atau gampangnya sampai ke tanah keras. Kalau friction pile itu yang dominan untuk yang dominan gesekan atau pondasinya pondasi ngapung. Paling gampang contohnya apa? Pondasi galam. Galam itu contohnya, galam itu adalah friction pile. Kenapa? Karena di kota Banjarmasin ini kedalaman tanah kerasnya ya sekitar 30 lah. 20 sampai 40 meter. Maka galam itu kan maksimal panjang paling berapa? 8 sampai 10 nggak akan bisa sampai ke tanah keras. Maka galam itu termasuk yang friction pile itu di situ. Kalau end bearing itu ujungnya tuh sampai ke tanah keras itu di situ. Izin bertanya Pak. Ya silakan. Pak, misalkan data tanahnya itu kada kita sondir atau kada kita ambil bor mesin, tapi data tanahnya itu sudah ada, tapi 5 tahun yang lalu, itu apakah data tanahnya itu sama dengan 5 tahun yang lalu atau beda Pak? Terus tuh izin bertanya Pak, data tanah tuh apakah ada kadaluarsanya Pak? Itu Pak, terima kasih. Mohon izin Pak, mic pian belum on. Oke, ya, baik. Terima kasih, Mas Rifat. Jadi data tanah itu kalau tanahnya di permukaan kemungkinan bisa berubah, kemungkinan akan berubah kalau di permukaan. Tapi kalau di kedalaman ya misalnya mulai 3 sampai ke bawah itu jarang berubah biasanya. Cuman memang kadar keyakinan kita kan agak-agak kurang kan kalau itu. Contohnya saya waktu mendesain gerbang Unlam Banjarmasin, gerbang lama, kan ada gerbang lama, ada gerbang baru kan ya. Yang gerbang lama itu, waktu itu saya sama tahun berapa itu? Tahun 2013, saya sama Pak Wiku waktu itu, sama Pak JC dari arsitek. Jadi Wiku strukturnya, saya geoteknya, desainnya dari Pak JC, itu diminta tolong oleh IK Unlam untuk mendesain itu, mendesain strukturnya lah istilahnya. Nggak ada duit sama sekali. Jadi tiba-tiba datang surat dari rektorat tolong desainkan. Nah, waktu itu yang 2013 yang ada adalah data penyelidikan tanah milik Pak Rustam. Waktu beliau tahun 2005 itu penyelidikan di Gedung Serbaguna. Nah, kan bisa kalian bayangkan jarak dari gerbang ke Gedung Serbaguna. Gedung Serbaguna Unlam yang ya tahu kan ya Gedung Serbaguna kan ya yang di Banjar. Nah, Gedung Serbaguna ke situ. Jadi saya disuruh mendesain 2013 tanpa dana. Jadi saya lihat-lihat ada data tanah 2005 punya Pak Rustam. Pondasinya pondasi galam. Jadi kayaknya kalau di dalam mungkin nggak berubah. Ya akhirnya mau nggak mau saya menggunakan data yang sudah berapa itu? 8 tahun itu. Safety faktornya saya naikkan. Jadi bisa aja kita menggunakan data yang lama, tapi angka keamanannya jangan pakai angka keamanan yang minimum. Jadi biasanya nanti hari Rabu insya Allah kalian akan lihat waktu kita bicara data sondir, biasanya safety factor untuk friksinya sondir itu 5, end bearingnya 3, jadi 35 biasa kayak gitu kombinasinya. Kalau kayak Pak Adriani atau Pak Markawi itu menggunakan 5-7 biasanya. End bearingnya 5, friksinya 7. Saya kemarin karena datanya 8 tahun yang lalu, saya pakainya 10-10. Jadi SF-nya 10 saya gunakan. Nggak apa-apa. Jadi sampai sekarang alhamdulillah aman. Jadi kalau misalnya kita nggak ada keyakinan dengan, bukan nggak keyakinan sih, datanya memang betul data di situ, tapi kan sudah lama. Angka keamanannya kita naikkan. Nanti insya Allah minggu Rabu kita bicara angka keamanan itu. Itu di situ. Kalau kadaluarsanya sih enggak, karena siapa yang ngobok-ngobok tanah di kedalaman kan. Tapi tanah permukaan itu pasti berubah. Terutama muka air ya. Kalau kalian waktu handboring kan ada ketemu muka air kan. Nah, itu di situ.
Ya masalahnya sekarang adalah waktu itu lah duitnya nggak ada. Kalau ngeluarkan duit sendiri kok ya gimana gitu ya. Nah, itu. Silakan kalau ada yang mau dikomentari. Cukup jelas Pak. Terima kasih banyak Pak atas jawabannya. Nah, kalau masalah end bearing sama friction pile, saya bisa gambar gak ya? Oke, nah, coba saya gambarkan sedikit supaya jelas ininya. Kelihatan ya papan tulisnya ya? Kelihatan Pak. Nah, jadi misalnya ini tanah. Mana sih? Sorry, ini belum. Nah, ini tanah misalnya. Belum. Nah, ininya longgar. Belum jalan ini ya. Oh, sebentar. Saya pindah portnya dulu. Nah, misalnya, oke, nah ini permukaan tanah. Terus, kalau di Banjarmasin, berdasarkan penelitian yang pernah saya lakukan bersama Agil, tanah kerasnya ini kedalamannya kurang lebih ada 20 sampai 40 meter. Nah, kalau kita bicara galam itu kan paling misalnya dia 4 meter ya di sini. Nah, ini friction. Jadi kalau friction itu yang dominan bekerja tuh yang di sini, end bearingnya ini, skin frictionnya. Kenapa? Karena end bearingnya ini gantung, ini nggak sampai tanah keras. Tapi kalau kita pakai tiang pancang, misalnya pancang beton 40 kali 40, dan dia sampai ke sini, nah maka ini namanya end bearing. Jadi kalau end bearing itu dia duduk, pondasinya tuh duduk di atas tanah keras. Nah, jadi kalau sudah end bearing, friksinya ini mau kalian hitung mau enggak, ya terserah sih sebenarnya, karena yang menahan end bearing. Tapi bagusnya kita hitung aja. Nah, ini disebut juga floating foundation atau pondasi mengapung. Kalau yang ini, yang end bearing ini kita sebut dia fixed foundation. Nah, ini floating mengapung, ini fixed. Nah, permasalahannya di Banjarmasin adalah kenapa kok ruko-ruko itu sering miring ya, bukan itu miring dan lain-lain. Karena sini. Jadi kalau floating ini, kalau friksinya sudah bekerja, sampai sini tidak ada konsolidasi yang ini. Tapi yang bagian bawah ini, nah ini masih terjadi konsolidasi.
Jadi bangunan yang di atasnya itu sebenarnya dia bukan tiangnya yang rubuh, tapi tiangnya ini turun ke sini. Nah, karena tiangnya turun ya bangunannya ikut turun. Nah, kalau nggak mau terjadi konsolidasi sama sekali ya pilihannya yang fix ini. Tapi kalian harus menyediakan tiang ya antara 20 sampai 40 meter. Dan perlu diingat dengan 20 sampai 40 meter maka diameternya itu kita minimal adalah 30 cm. Kenapa? Karena kalau pakai 15 cm itu akan terlalu langsing, bisa patah. Nah, jadi ini friction pile. Friction pile itu adalah jenis floating foundation atau fondasi mengapung. Ini end bearing pile, jenisnya fix. Nah, itu di situ. Galam masuk di sini. Ini masuk yang end bearing, contohnya yang gedung-gedung IDB yang di Banjarmasin semuanya di sini meskipun satu lantai, tapi ya harganya bisa kalian bayangkan. Ini anggapannya kemarin kalau nggak salah dengan posisi kayak gini waktu proyek IDB itu satu tiangnya itu jatuhnya 6 juta. Ini jatuhnya 6 juta karena beton 40 cm, 40 cm, 40 cm, 40 cm. Ini kurang lebih tambah upah pancangnya sekitar 30.000 per tiang. Nah, itu bandingannya. Tapi ya kalau kayak gini posisinya pasti akan ada terjadi penurunan, pasti. Cuman kalau kalian ingat bicara konsolidasi, yang kita hindari adalah differential settlement. Selama misalnya semua pojok sama-sama turun pelan-pelan, nggak masalah di sini. Nah, itu konsep end bearing sama floatingnya. Ada yang mau ditanyakan untuk konsep itu? End bearing sama floating? Jadi galam itu pasti floating dia, kecuali di Banjarbaru. Nah, kalau galam di Banjarbaru oke, end bearing. Karena Banjarbaru itu tanahnya keras. Saya aja bikin rumah di Bumi Cahaya, bikinkan rumah mertua di Bumi Cahaya Bintang itu, tahu kan Bumi Cahaya Bintang Ratu Eloks itu cuman pakai rumah satu tingkat, rumah satu lantai itu cuman pakai batu gunung 30 cm buat fondasinya. Persis sama seperti yang kalian gambar waktu kalian belajar GSB itu. Ya cuma tek 30 cm udah cukup. Tapi di Banjar jangan coba-coba, tenggelam. Makanya kalian kan praktikum sondirnya kan biasanya kan diminta yang dalam kan ininya. Nah. Ada yang mau tanyakan lagi sampai situ? Jadi Rabu kita bicara SPT dulu sebentar, uji SPT, baru kita ke daya dukung sondir sama SPT, karena itu nanti itu yang akan banyak kalian pakai yang Rabu besok itu. Tapi ini ya kalau nggak ada data kita pakai yang metode beta itu lumayan kepakai sih. Beta yang dipegang, alpha lambda agak jarang. Kecuali untuk pasir dan kawan-kawan ya. Silakan kalau ada yang ditanyakan. Terutama tadi konsep, jadi kalau floating itu friction pile. Friction pile artinya friksinya, lekatannya yang dominan, end bearing ujungnya yang dominan. Tapi ya sesuai, end bearing mahal. Bayangkan aja kalian bikin rumah, satu titik fondasinya 6 juta. Satu tiang itu anggap aja minimal satu kolom fondasinya perlu 2. Nah itu kan sudah berapa puluh juta tuh di bangunan bawahnya itu aja. Pak, apakah galam itu bangunan yang menggunakan galam pasti akan turun atau akan miring? Enggak sih. Jadi selama metodenya betul, galam itu seharusnya nggak akan turun ininya. Kenapa? Karena buktinya rumah-rumah orang dulu kan pakai galam nggak apa-apa. Entah kita yang nggak ngerti teorinya atau gimana. Silakan, ada yang mau ditanyakan? Kalau dari Ulun cukup jelas, Pak. Masih mencoba memahami konsep tadi, Pak. Ya, silakan kalau misalnya sambil dipelajari, kalau ada yang mau ditanyakan, Rabu bisa kita bahas lagi. Oke, untuk hari ini cukup sekian. Saya stop recording dulu. Minggu ini sudah minggu